Oke, oke. Di acara tanya mentor malam ini kita akan menghadirkan seorang yang ahli mengatur keuangan. Nah, ini kita mulai ya. Coba sebentar. Oke. Oke, ini kita cek dulu ya. Halo, Bro Sandy. Coba cek dulu ya, suaranya jelas kan ya? Halo, Batik Wijaya. Oke, tes ya. Suara jelas ya. Coba. Nah, oke. Nah, saya mau bahas dulu untuk malam ini kan topiknya mengatur keuangan. Nah, jadi kita mau menghadirkan yang memang kompeten nih gitu di bidang ini. Dan biasanya yang kompeten adalah yang paling jago ngatur keuangan itu biasanya apa? Mama. Nah, ini kita tunggu nih ya. Wah, halo Ci Julia. Ini ada Cici Peking Duck. Halo, ada Pak RT 1001 juga. Aduh. Mana bentar ya. Coba. Apaan cloning? Iya. Apa? Duo kembar Cikarang ya? Malam, Share of Joy. Halo. Dengar nih. By the way, si Suyantinya mana ya? Belum masuk ya? Oke, nah ini dia. Udah datang. Undang dulu ya untuk masuk narasumber kita malam ini dengan si Suyanti. Halo, malam Ko Nurdin. Ya, malam Cici. Suaranya jelas kok. Jelas, jelas. Halo. Ya, kalau punya saya jelas ya? Jelas banget. Jelas banget. Ya, nih halo. Oke. Waduh, ini rame nih teman-teman kita pada masuk nih. Oh iya. Selamat malam semuanya. Ada PRT ya, udah pasti ngabsen. Absenin dulu ya. Tetangga-tetangga, keluarganya ya Pak RT ya. Iya, Pak RT suruh absen dulu. Ya. Nah, ini Iya. pas banget nih. Masuk bulan baru, masuk bulan September. Nah, kita sekaligus bahas cara ngatur keuangan yang baik. Ya. Nah, Iya, betul. Aku ada ngomong yang paling pintar ngatur keuangan siapa? Emak-emak. Bener nggak nih? Makanya, Mama, ayo mana coba? makanya kita undang nih, mak-mak satu nih yang kompeten nih. Enggak, kita sama-sama belajar ya teman-teman ya. Udah kayaknya kurang jelas. Oke. Halo Cicinkin. Ya, jelas ya. Oke. Jelas. Halo. Bro Deki ya. Oke. Ya. Ngomong-ngomong ngatur keuangan, saya rasa semua juga pinter sih ya. Cuman kadang mengaturnya mungkin pakai emosi. Kalau lagi kalap lupa angkanya kebablas, biasanya suka seperti itu. Jadi memang perlu ada sih menteri keuangan dalam sebuah keluarga ya, terutama untuk yang sudah berkeluarga. Istri sangat berperan, betul nggak Konurdin? Oh iya pasti. Tapi by the way sebelum mulai kan
mungkin masih ada teman-teman yang belum kenal nih. Nah, boleh dong Ya, Ibu ya, ya. kenalan dulu ulang sama bisnisnya apa aja. Oke. Oh iya, betul. Jadi, selamat malam, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Suyanti Chang. Saat ini bisnis saya adalah di bidang insurance dari company Panin Daiichi Life. Dan tahun ini adalah tahun ketiga saya di Panin Daiichi Life. Dan ini adalah company saya untuk pertama kali selama di insurance. Saya nggak pernah ada pindah-pindah company dan ini adalah company yang pertama. Nah, jadi untuk saat ini posisi saya adalah sebagai senior agency manager dan tentu di sini kita sudah dikasih kepercayaan untuk membantu tim-tim kita agar mereka juga bisa kompeten memberikan pelayanan kepada para nasabah. Karena kan kita tahu ya, sekarang orang-orang itu sudah mulai paham pentingnya proteksi, pentingnya insurance dalam perencanaan keuangan. Bahkan ini nggak, menurut Ko Nurdin, setuju nggak bahwa insurance itu harus dimiliki oleh seseorang bahkan sebelum dia memulai untuk berinvestasi? Itu ada sebabnya loh kok. Kalau saya setuju, karena kalau untuk insurance kan untuk sebagian orang ya, kalau sebagian orang yang sudah mengerti, yang sudah tahu, kita paham kalau itu adalah memang penting, gitu. Tapi harus dijelaskan juga. Karena kan di masyarakat Indonesia ini ada 270 sekian juta penduduk, ya kan? Betul. Benar-benar tercover yang punya insurance pribadi itu jumlahnya masih sangat kecil, gitu. Nah, betul sekali, betul. Yang punya pun yang sudah punya tapi punya kesadaran bahwa itu penting pun sebenarnya jumlahnya lebih sedikit lagi gitu loh. Nah, jadi ya di sini memang perlu perannya Ci Suyanti ini edukasi yang tepat ya. Perlu saya ya Ko Nurdin ya. Aduh, makasih nih, Koko pinter banget sih nge-brandingin aku. Seneng deh diundang ke sini. Ya. Jadi terima kasih juga. Kenapa kok? Mungkin gue grogi loh. Ko Nurdin jangan grogi dong. Iya. Enggak lah. Enggak grogi lah ya. Jadi bicara soal insuransi itu memang agak sensitif ya kok ya. Karena memang di masyarakat itu kita tidak menutup kemungkinan memang realitanya itu banyak yang punya pengalaman kurang mengenakan. Nah, jadi jujur saja saya memulai karir ini pun awalnya bukan tujuan untuk bangun karir atau bisnis ya. Lebih tujuannya itu adalah bahwa seperti tadi yang Ko Nurdin bilang, saya setuju bahwa orang kalau punya kemampuan tertentu dia pasti akan berpikir ada salahnya dia membeli asuransi. Karena asuransi itu adalah untuk jaga-jaga kok ya. Nah, cuman memang tidak semua orang ya kok ya, tidak semua orang paham karena pengalaman di masyarakat itu banyak yang kecewa juga, kan? Banyak yang kecewa di mana apa yang estimasinya tidak sesuai gitu, ekspektasinya ya tidak sesuai dengan realitanya. Nah, jadi kalau boleh saya sharing, pertama kali saya terjun di bisnis ini, jujur, menjadi agen asuransi itu adalah profesi yang mungkin tidak akan ada orang yang mau. Itu adalah profesi terakhir yang orang ambil. Ya, kalau udah nggak ada pilihan lagi ya kok ya, udah nggak ada pilihan lagi, orang pasti nggak mau. Jujur itu dijauhi. Kenapa kayak gitu? Pribadi pun. Kenapa ya kok ya? Kenapa ya? Mungkin ini ya ada sebuah stigma bahwa nggak gampang menjalaninya, atau mungkin ada sebuah label yang kurang bagus juga untuk profesi ini. Ya, jadi tentu saja saya pribadi juga menjadi bagian dari presentasi itu yang menolak profesi ini. Ya, jadi balik lagi, mengapa saya memutuskan untuk join, tentu saja motivasinya bukan bisnis dan uang. Sekali lagi, karena kan orang tahu ya, siapa juga tahu bahwa di asuransi itu uangnya gede, ya nggak? Pernah dengar Ko Nurdin? Nah, ya. Benar ya. Tapi balik lagi, aku nggak passion loh di sini, nggak bisa. Tetap
orang tidak akan tertarik untuk melakukan. Nah, sama juga seperti yang saya pribadi alamin, saya juga bagian dari mereka yang ibaratnya pernah kecewa juga lah dengan pelayanan dan perilaku yang kurang bagus dari pelaku bisnis di bidang ini. Ya, sekali lagi ya, jadi kayak misalnya pernah kecewa lah ya, kita bilang pernah kecewa, sekali lagi bukan kecewa dengan mantan ya, bisa aku bilang ini mantan juga loh. Mantan lagi. Iya, Bielko Nurdin nggak tegang, kita bicaranya santai. Untung nggak ada ini nih yang nyari-nyari mantan di sini. Nggak ada inisial D ya, ayo di mana dong? Iya. Oke, jadi balik lagi sebenarnya saya senang atas apa ya kesempatan yang diberikan oleh Ko Nurdin lewat tanya mentor ini. Sekali lagi thank you banget sudah dikasih kesempatan buat sharing. Kita balik lagi tentu ya adalah lebih ke arah bagaimana kita ngatur keuangannya aja ya Ko ya. Boleh kita biar nanti belajar ngatur lebih keuangan enak juga. gitu. Tapi nanti ada yang mau nanya nih, tapi nanti saya ini setelah Iya. Panas Bro Nurdin. Siapa itu Pak Kojo tuh? Iya. Untung saya hari ini nggak pakai baju merah loh. Tadi sudah kepikiran mau pakai baju merah kok. Oh ya. Saya pikir ya sudah saya harus mengademkan. Saya pakai hijau aja biar adem. Iya, itu backgroundnya juga daun itu. Iya kok, biar matching ya kok ya. Ini nanti ada Kosugi lagi, bentar lagi dia udah nerawang kita tipe berapa lagi. Iya. Kayaknya dia udah tahu deh. Nggak apa-apa, nanti suruh komen aja. Suruh komen ya, sebelum dia memulai kelas Zoom-nya juga. Oke. Jadi, apa lagi nih kok? Coba untuk yang ini deh, pengaturan keuangannya dulu deh, biar supaya teman-teman yang belum terlalu paham pun mereka bisa dapat dulu deh clue-nya gitu, minimal dapat pencerahan lah gitu. Baik, kalau namanya ngatur keuangan ya, saya prinsipnya kalau uangnya surplus gampang ngaturnya kok. Yes. Ya, kalau uangnya surplus itu enak ngaturnya, tapi ini prinsip ya, orang ngaturnya pakai logika. Oh, yang penting uang masuk berapa, keluarnya jangan lebih besar. Istilahnya lebih besar pasak daripada tiang. Nah, ini pun yang biasanya saya pegang, saya ketahui sebelum mempelajari lebih dalam. Sebelum mempelajari lebih dalam, prinsipnya itu adalah kalau misalkan income gue sekian, misalkan setiap bulan pemasukan 20 juta, maka pengeluaran tidak boleh lewat itu. Harus ada sedikit yang kita sisihkan untuk ditabung. Oke? Karena kan yang namanya tabungan itu kan kita butuh suatu waktu. Nggak mungkin kita nggak punya tabungan ya, Ko ya. Yes. Apalagi kita dari kecil, orang Indonesia itu diajarin. Rajin pangkal pandai, anak rajin pintar suka menabung. Betul ya, Ko ya? Betul. Jadi dari kecil pasti diajarin menabung. Ya. Nah, oleh karena itu nabung sama. Akhirnya kita sudah ya nabung pangkal kaya. Tapi kapan kayanya? Tergantung kita nabungnya berapa ya, Ko ya. Nah, iya, jadi kadang masyarakat Indonesia itu polos sekali gitu loh, bahwa ya betul kalau ingin kaya kita harus menabung. Tapi pernah nggak ya kita menabung, kita bertanya, kita harus nabung berapa ya? Biar bisa masuk kategori kaya. Ya, seperti itu. Nah, sekali lagi bahwa menabung itu tentu adalah kita harus tahu alokasinya berapa persen dari income-nya kita. Nah, setelah saya pelajari, saya yakin juga teman-teman yang udah pernah mempelajari tentang pos pengelolaan keuangan, tata kelola persentasenya itu, kita nge-refresh kembali. Bagi yang sudah tahu, coba cocokkan sesuai nggak dengan apa yang saya sampaikan ya. Jadi di sini kita harus bagi income kita itu dengan pos-posnya. Yang pasti apa nih kok? Kalau income Ko Nurdin ya,
saya nggak tebak deh angkanya berapa, udah pasti 2 digit. Nah, setiap bulan income dipakai buat apa, Ko Nurdin? Boleh sharing coba? Yang pastinya kebutuhan pokok, Kebutuhan pokok, oke, 1. Terus, sekolah. kedua, sekolah, oke. Oke, nggak apa-apa. Ketiga, Nah, terus kan kalau kayak apa iuran-iuran, tagihan-tagihan apa listrik, air itu masuknya kemana? itu juga ke kebutuhan sih, kebutuhan pokok juga. Tapi bisa masuk satu pos lagi. Untuk saat ini, apakah Ko Nurdin ada cicilan untuk ya nggak mesti itu sih ya, nggak mesti harus aset pasif ya, aset aktif pun nggak apa-apa. Yang penting ini cicilan tuh masih berjalan. Apakah ada contoh mobil, rumah, cicil kali aja kapal pesiar, Ko Nurdin. Amin. Saya bukan orang pajak ya. Amin, amin. Atau cicil villa merah, villa yang mewah gitu. Helikopter gitu ya. Helikopter, iya. Jet pribadi gitu ya, kok ya. Iya. Nah, itu amin dulu. Nah, apalagi kok pengeluarannya? Tapi pengennya nggak dicicil, maunya bayar kontan. Pengennya nggak dicicil. Oh, bagus, bagus. Jadi nggak mental ngutang ya, kok ya. Iya. Karena yang namanya ya, cicilan ya, buat cicilan. Terus kebutuhan pokok. Terus apalagi cicilan, kebutuhan pokok. Lalu ada lagi? Apa kok? Sekolah kan, untuk sekolah. Oh, sekolah, oke. Terus untuk apa lagi? Udah, nabung, investasi. Nabung, investasi. Nggak ada pengeluaran lain lagi kok. Kalau mau coba dipikir-pikir. Banyak. Kalau saya, alhamdulillah cicilan udah nggak ada. Oke, bagus. Anda sudah mulai ada level naik 1 level ya. Iya. Oke, apakah ada posko untuk satu lagi kok? Mungkin Koko ada lakukan tapi lupa sebutkan, yaitu posko sosial. Oh iya, ada. Ya, oke. Lalu buat jalan-jalan kok ada posnya nggak? Kalau pos khusus nggak ada. Atau itu masuk dalam tabungan aja? Ya. Ada tabungan nanti kalau butuh tarik. Oke. Seperti itu ya. Oke, ada lagi kok, ada pos untuk proteksi nggak? Insurance, ayo. Ada, kalau itu sudah ada pasti. Ada, itu belum dimasukkan loh kok. Ya, jadi kalau misalkan kita benar ya kok ya, baru ingat ya kok ya. Jadi selama ini yang bayar istri, yang bayar istri ya, bukan Koko ya, berarti ya lupa kali ya. Nah, jadi tadi apa yang disebutkan oleh Ko Nurdin itu kurang lebih udah hampir semua ya yang masuk dalam pos tata kelola keuangan. Itu bahwa dari 100% income kita alokasikan untuk kita mulai dari kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu 30% kok. Ya, lebih dari itu, kalau mengambil porsi income kita lebih dari 30%, artinya pertama, kita terlalu boros, atau kedua, income kita terlalu kecil. Hanya dua ini. Ya. Nah, oke, yang kedua lagi, pos apa lagi? Itu adalah pos nabung yang Koko bilang itu, karena kalau saya masukkan kayak uang sekolah itu udah kebutuhan hidup ya, udah kebutuhan yang sehari-hari. Nah, tapi kalau misalnya kebutuhan masa depan untuk kuliah anak itu bisa masuk ke pos menabung. Nah, berapa persen yang kita sisihkan, yang harus rutin disiplin kita sisihkan dari income kita, minimal berapa kok menurut Bro Nurdin? Minimal berapa persen dari income kita? 10 masa depan. Ya, oh ini hebat ya nebaknya ya. Emang udah tahu ya kok ya, apa nebak aja? Kepikirannya kira-kira segitu aja sih. Kepikirannya segitu ya. Oke, 10% minimal ya kok ya. Boleh dilebihkan ya, boleh dilebihkan karena apa? Karena Ko Nurdin sudah tidak ada cicilan lagi.
ya, karena cicilan itu mengambil porsi yang cukup besar dalam income kita. Yeah. Apalagi untuk usia-usia kita ya kok ya, usia-usia produktif dengan range usia 25, 40 itu tarik-tarik dikit lah. 45 lah masih oke. Itu mengambil porsi 35% dari income kita. Nah, itu masih bisa untuk cicilan ya. Jadi kalau misalkan hari ini seseorang gini, misalkan ada anak milenial kenapa mereka lebih suka apa ya, kontrak apartemen daripada beli rumah sendiri? Ya. Kenapa? Karena mungkin pos untuk pengeluaran hutang itu mereka tidak alokasikan. Mereka lebih alokasikan kemana? Tentu saja yang namanya milenial itu harus keren. Jadi pos income itu lebih banyak masuk ke gaya hidup, lifestyle itu yang kita bilang. Ya, ini ada suami saya ya ilmu QWP. Ya ini sedikit doang ilmu QWP-nya nggak dikeluarin semua. Kok ini lagi ngobrol sama Pak Nurdin. Sedikit lagi closing nih. Pak. Langsung ya. Pak RT, tenang aja Pak. Ini diskusi warganya tuh yang tenang aja, kagak ada jual belinya kok. Tenang Pak, aman. Aduh. Ini baru keluarin dikit udah bikin mabok ya. Gimana kalian di rumah tiap hari ya? Oh dia udah sampai nggak denger kali ya, karena udah diserahkan semuanya ke istrinya. Aduh. Nah, jadi balik lagi kok, saya juga menemukan sebuah fenomena, bahkan termasuk saya pribadi, di mana saya masih usianya 30-an ke atas ya, bahwa kita ada ketakutan, kita tidak berani menambah aset, kita merasa itu menjadi beban dan hutang. Padahal semua itu bisa dihitung dengan income kita. Nah, jadi milenial sekarang mengapa mereka tidak berani beli rumah, mereka takut ada beban. Sebenarnya kalau misalkan income dia, let's say kita bilang income dia 20 juta. 20 juta tentu kalau dia bisa mengalokasikan income dia itu 35%, 35% dari 20 juta berapa? Konordin coba bantu hitung. Berapa juta? 30. 7,5. Oke, kita bilang 30%. 35% ya, 7,5 juta. 7,5. Nah, dengan 7,5 juta itu, Oke. ya, 7,5 ya kok ya, 7 ya kok ya. Oke. Nah, dengan setiap bulan dia mengeluarkan income itu, dan dia disiplin dengan gaya hidupnya yang tidak terlalu jor-joran, sebenarnya anak muda itu bisa punya aset di masa muda. Karena dengan cicilan setiap bulan 7,5 juta itu, dia masih mampu kebeli aset yang senilai 1 eman ke atas. Begitu, ya. Nah, itu nggak kok. Masih ini kok belum melambaikan bendera putih ya kok ya. Kalau kecepatan tolong diinformasikan ke saya. Di sini udah mulai muncul bintang-bintang. Kok saya udah kasih background adem loh kok. Jangan panas-panas dong. Wah, ada Dita loh, saya lihat. Iya tadi. Iya malam, kok ada Kojon Alan, ya, salah satunya adalah kita bicara aset proteksi juga kok. Ya, tapi ini belum selesai loh, kita baru ngomong dikit doang tentang pemostingan income kita. Baru yang ketiga ya kok ya. Yang pertamanya kebutuhan hidup 30%, buat tabungan minimal, tabungan masa depan minimal 10%. Lalu untuk cicilan hutang, di sini mau hutang aktif apapun hutang produktif, itu nggak apa-apa. Yang penting 35%. Ya. Kalau Anda punya hutang hutang pasif di mana aset ini menghasilkan income pasif buat Anda, itu lebih ringan lagi. Ada lebih ringan lagi buat kitanya gitu loh, alokasi income-nya. Kenapa? Karena aset yang sudah ada ini akan menghasilkan income buat kita bayar cicilan.
Oke, kita nggak bahas terlalu dalam untuk itu. Kita skip lagi bahwa di sini orang juga harus punya pos lain lagi itu adalah sosial. Sosial itu kita angkanya 2,5 sampai 10%. Nah, jadi apabila seseorang dengan income 30 juta, maka sebenarnya dia maksimal bisa 3 juta untuk sosial gitu. Ya. Jadi kawal istri nih bro. Oh enggak. Aman Kojon. Kojon Alan. Ya. Nah, jadi ingat Bu Sum. Iya, nasi uduknya ya. Mantap. Menunya luar biasa emang Kojon Alan. Menunya ya kok ya. Kok jangan cerita terlalu menggiurkan. Nanti saya tergoda. Ya. Nggak konsen lagi. Ya, habis nanti nggak konsen loh kok. Iya, habis Iya. meluncur sama suami. Apa ini sambil mantau, takut kebuka aib. Oh enggak, aman. Aman. Ya, oke. Ada lagi bahwa maksudnya begini. Ada beberapa anak muda bertanya. Kebetulan di tim-tim saya kan rata-rata milenial juga, range usianya juga 20-an lah, atau ada anak kuliah juga. Jadi mereka tuh kadang nanya gitu loh, pada saat kita ada sosial apa kan kita pasti posting ke grup ya. Mereka tuh kadang merasa, gue income aja belum gede, gimana gue bisa berbagi, gimana gue bisa nyumbang sana sini sosial gitu, betul ya? Nah, tapi di sini sekali lagi kalau misalkan kita sampaikan soal cara menata keuangan seperti ini, sebenarnya itu menjadi sangat mudah sekali, sangat gampang. So, kalau misalkan income Anda 5 juta saat ini, kondisi di mana memang secara perekonomian lagi agak susah ya, Tuhan masih kasih kita dengan pekerjaan yang gaji 5 juta per bulan, itu pun tetap kita masih bisa loh untuk sosial. Kenapa? Let's say kita bilang aja, kita nggak nyampe 10% dari income kita, Anda masih bisa ambil 5%. 5% dari 5 juta, kita masih punya 25.000 ya. 25.000, dan ini pun udah bisa ikut traktir satu teman. Benar nggak, Konurdin? Yes, kan? Traktir satu teman cuman 10.000, betul ya, Ko ya? Iya, betul. Traktir satu teman itu cuma 10.000. Ada kok JT muncul. Nah, jadi kita tidak pernah orang selalu bilang harus tunggulah nanti gue kaya gue pasti akan sosial. Oh jangan salah. Justru ini memang bukan kapasitas saya ya, karena saya bukan khusus kayak misalkan pastor atau siapa gitu kan yang mengajarkan. Cuman hal ini juga berlaku untuk kita semua. Saya pribadi juga lagi menjalanin bahwa kita tidak perlu menunggu kaya untuk sosial. Setuju ya, Ko ya? Setuju. Justru semakin kita bisa membagikan apa yang Tuhan berikan pada kita, seperti yang kemarin, ini inspirasinya saya dapat juga semalam ya, yang sama Ko Tommy live dengan Ko JT, bahwa justru kita selama ini kita sering meminta. Betul ya? Memintalah maka kita akan diberi. Betul juga sih. Yeah. Kalau nggak minta, yang kita nggak diberi. Contoh, kalau saya nggak minta sama suami untuk dibelikan sesuatu, ya mungkin dia nggak inisiatif. Curhat. Betul nggak? Semoga orangnya udah nggak di. Ya kan? Nah, terus kita seringnya sebagai wanita itu kita selalu menuntut dia udah paham, dia udah tahu, ngapain sih saya minta. Nah, itu udah beda lagi ya. Ini harus nanti minta Sisi Yovita bagian psikolog yang lebih mendalami untuk menjelaskan. Tapi sekali lagi kita balik bahwa seringkali kita hanya meminta. Misalkan kita minta 5, oke. Tuhan merasa kapasitas kita memang cocok, kita akan dikasih 5. Tapi kita
keep 5 itu, kita tidak sharing ke bawah, kita tidak berbagi. Oke? Nah, tentu pada saat kita minta lagi, Tuhan akan lihat. Kemarin kan gue kasih lu 5, masih banyak, masih kepakai 1 doang, kan masih ada 4, berarti lu masih ada, nggak kekurangan. Saya kasih kepada mereka yang kurang aja. Nah, tapi kebayang nggak, pada saat kita minta 5, Tuhan kasih kita 5, terus kita kasih lagi ke sesama, dan sesama itu menjadi berterima kasih pada Tuhan, maka Tuhan akan makin mempercayakan gitu loh. Oh iya, Ko Nurdin, dia bisa dipercayakan untuk menjadi perpanjangan tangan saya, maka saya akan sering ngasih dia, bahkan saya lebih-lebihin, saya bonus-bonusin. Nah, itu inspirasi yang semalam saya dapatkan dari ini ya, Ko Tommy sama Ko JT, keren banget. Mereka benar-benar keren banget. Mereka nggak cuma teori, tapi mereka adalah praktis di lapangan. Tolong disensor bagian itu apa ya? Oke. Kok kita jadi bicaranya ke situ ya, Ko ya? Balik lagi ya, coba ke pos keuangannya, kira-kira sudah oke belum? Kita ulang sedikit ya, supaya teman-teman yang baru join itu juga ikut mendengarkan bahwa dari 100% income kita, betul, ke Jonathan, buat Tuhan terharu. Saya merasakan sekali pada saat saya pertama kali join di bisnis ini di tahun 2018, itu saya merasakan sekali berkat Tuhan itu luar biasa. Ya, oke, sebelum saya masuk ke situ, nanti Ko Nurdin bantu ingatkan saya untuk pertanyaan itu lagi, bagaimana saya merasakan berkat Tuhan di pertama kali saya memulai bisnis ini. Bantu ingatkan saya ya, Ko ya. Tahu aja kalau cewek itu ngomongnya tuh bisa kemana-mana gitu kan. Bisa melebar kemana-mana. Iya. Nah, oke. Kita maklumin kok, bisa panjang kali lebar, kita tahu kok. Oh gitu ya. Jangan kok, saya menghargai waktunya teman-teman di sini juga gitu ya. Jadi jangan sampai terbuang. Saya masih jauh nih teman-teman yang ada di sini. Thank you. Oke. Ko JT ya. Oke. Nah, jadi untuk teman-teman yang baru bergabung, saya bantu ulangin sedikit lagi bahwa dari bagaimana sih supaya kita mengatur keuangan kita agar apa yang menjadi tujuan kita masa depan itu bisa sesuai tercapai gitu. Karena kan seringkali kalau sesuatu yang tidak direncanakan itu pasti nanti akan susah mencapainya. Yang sudah di-planningkan saja belum tentu tercapai 100%. Apalagi yang tidak sama sekali. Ya, pasti seperti itu. Contoh kata, Ko Nurdin mau ke Cafe Dialog. Udah aku share lokasi. Oke? Terus Ko Nurdin kagak terima message-nya gua. Koko nggak terima. Terus Koko main jalan aja. Kira-kira nyampe nggak ke Cafe Dialog itu? Mungkin nyampe, tapi susah. Susah ya. Tiba-tiba pas tengah jalan, ada Ko Stefanus telepon, kita ngumpul ke Puri, lu cus ke Puri kan? Jadi berubah arah, berubah tujuan, karena dari awal itu kita nggak dapat kompasnya, nggak dapat kita mau kemana. Nah, jadi sekali lagi, teman-teman, kita sama-sama belajar. Karena saya yakin di sini orang yang join pada malam ini adalah mereka-mereka yang ingin belajar makin baik dan makin sejahtera kehidupannya ke depan. Nah, sekali lagi, ini pasti masih usia-usia produktif, masih usia-usia penuh dengan vitalitas, penuh dengan semangat untuk menciptakan sebuah kondisi finansial yang makin baik. Nah, jadi hari ini kita masih punya income, 100% income kita itu bagaimana sih cara kita membagi, yang kaya bisa donasi, yang income-nya pas-pasan juga bisa donasi, itu dari mana? Nah, yaitu ya dari kita membagi pos-pos itu dengan jelas. Nah, jadi bahkan setiap tahun kalau kita bisa mengolah pos ini dengan disiplin, harus disiplin loh, kalau nggak disiplin nggak kecapai. Ya, misal contoh,
eh, kalau orang yang punya kebiasaan jajan, contoh ya, untung nih sekarang kondisi pandemi, saya juga hemat banget. Jujur saya hemat banget, yang biasanya nge-mall, sekali nge-mall itu bisa 200-300 ribu minimal, semurah-murahnya 200 ribu lah. Nah, itu jadi hemat, kan? Setidak-tidaknya nih ya, kalau warga DKI Jakarta nih ya, pasti weekend. Sebulan kan 4 kali weekend. Kalau nggak Sabtu Minggu, minimal Minggu ya kok ya, ke mallnya ya kok ya. Betul. Nah, kalau sebulan, setiap minggu, setiap nge-mall itu jajan anak plus makan, belum tiba-tiba lihat angka 70% ya, udah langsung masuk ke tokonya, itu kira-kira sehari 1 juta habis loh. 1 juta bisa habis loh. Kalau seminggu 4 kali berarti udah 4 juta. Nah, 4 juta ini kita tarik dari mana? Nah, oke. Lalu saya juga perhatikan beberapa anak muda milenial yang kerjanya di daerah selatan, di mana dengan penampilannya itu keren, ya. Mungkin anak utara, anak barat, sama anak selatan beda ya. Ya, jangan diiniin, udah pasti beda banget gitu kan. Kalau anak utara, anak barat lah kita bilang lah, anak barat, kaos oblong, celana pendek, itu jangan ragu dengan dompetnya. Ya, jangan ragu dengan dompetnya. Tetap kok mereka udah income dia, misalnya udah omsetnya itu, udah bulannya itu udah ratusan juta pun, penampilan mereka tetap begitu. Jangan kau ragukan dompetnya, tetap tebal itu dompetnya. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat mereka yang agak di selatan itu beda. Keseharian mereka mungkin dengan kemeja rapi, dengan dasi, celana eksekutif seperti itu, belum tentu secara income itu oke loh. Nah, sekali lagi, balik lagi, lifestyle itu yang terlalu besar. Nah, akibatnya, contoh seperti begini. Seorang baru lulus, UMR berapa sih kok sekarang kok? Kalau Jakarta kan berapa juta lebih dikit ya. Kalau gue sekarang udah 4,5 loh. Udah 4,5. Gimana kita lebih 5 juta ya? Kita jadi bos yang baik ya. UMR 5 juta deh kalau lu kerja sama gue. Nah, 5 juta. Gue bonusin lo. Oke? Gue bonusin sebulan, gue kasih lu 8 juta. Wah. 8 juta nih misalnya, ya. Bos yang baik ya, kok ya. Amin. Amin. Mendoakan diri sendiri. Sebelum didoakan orang lain, kita mendoakan diri sendiri. Betul. Amin dulu. Oke, dengan income 8 juta, amin dulu ya kok ya. Nah, dengan income 8 juta, apabila punya gaya hidup tiap kali makan siang itu Starbucks minumnya, kira-kira bisa nggak nutup? Nah, saya ambil contoh aja. Minumnya Starbucks. Yang kecil aja sudah 50-an ribu. Terus makan anggaplah yang dikit-dikit ya, nggak nambah gitu kan, nggak porsi yang nambah, anggap juga 50 ribu. Oke? Makannya pagi siang, kalau nggak breakfast siang sama afternoon, 3 kali. 3 kali sudah 150. Terus plus jajan-jajannya anggap aja 50 ribu atau traktir teman. Nah, kita bilang lah kalau jajan tiap hari 200 ribu, 20 hari kerja kali 200 ribu berapa kok? Udah 4 juta. Udah 4 juta. 200 ribu udah 4 juta ya. Nah, masih ada setengah ya kok ya. Kira-kira cukup nggak? Kalau dia sendirian masih single, cukup. Perlu anggap bayar kosnya 2 juta. 2 juta, masih ada 2 juta lagi buat transport. Cukup ya? Kalau anak hidup selatan ya? kos aja bisa 5 juta loh. 5 juta ya? Kalau gitu kayaknya kita usaha kos-kosan aja deh ya kok ya? Iya.
Kayaknya boleh nih kita usaha kos-kosan ya kok ya. Iya, tapi Ada emang ya kok ya? bisnis yang menarik Oh, itu. Ini next time mesti dibahas hmm, bisnis kos-kosan mesti dibahas habis ini. Nanti mau iya 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 iya. expertnya nih. Ada Nanti gitu. ada siapa gitu ya? Kayaknya ada Pak Iwan Kenrianto juga pinter loh kok. Hmm, Iwan Kenrianto, dia juga ternyata pebisnis kos-kosan. si Saya taunya itu dari timnya Pak TDW. oh, I see. Nah, namanya Iwan Chandrianto. Kalau kos-kosan, saya pikir dia cukup ini ya, kompeten ya untuk Tapi diundang. nanti next di Tiba-tiba kepikiran. sini ada satu juga sih lumayan main kos-kosan sama Ada juga ya. ya. Nanti Oh, ya. ditunggu. Sip. Ya. Oke, jadi balik lagi nih. Jadi kos 5 juta, berarti kurang dong ya. Nggak cukup dong income dia, maka dia harus mencari sampingan. Harus cari sampingan ya kok ya. Nah, oke, balik lagi tadi, berarti kalau dia Wah, 200.000 ada per nih. hari, Ma- misalnya 200.000 per hari, kali dia punya gaya hidupnya itu sudah melewati. Mhm. Nah, seperti itu mungkin akan susah mengatur keuangan atau agak susah lah, agak susah karena kurang sehat secara financial check up-nya itu nggak lolos. Ya. Medical check up-nya nggak lolos untuk kantongnya ya, untuk rekeningnya kurang sehat. Wah, thank you Kotomi. Ya, Tuh, Kotomi. ada Ya, Pak. Kotomi. Iya. Oh ya, Tuh. selamat malam. Oh iya, saya nggak ke saya jadi bisa merasakan gimana eh, Kotomi bilang sekali lepasin jarinya tiba-tiba udah chatnya jauh banget. Ya, Ini benar kita, sekali ya. kita yang baru beberapa orang aja ya, gimana Koko yang sampai 100-200 orang ya. Iya, betul. Malam. Iya, selamat malam Ko Anton, ada Ko Anton juga. Iya, thank you. Iya. Hmm. Jadi ini Nah, kalau tata kelola keuangan yang tadi sih simple ya, bahwa pos-pos itu saya rangkum sedikit summary ya, Ko Nurdin ya, ya. bahwa dari 100% income kita, eh, 30% itu adalah kebutuhan hidup. Nah, jadi penting sekali buat teman-teman bahwa jangan income kita berapa, itu semuanya kita pakai buat kebutuhan hidup. Nanti kita akan kesusahan dengan namanya kita tidak punya dana darurat, kita tidak punya tabungan untuk masa depan, karena kita tidak selamanya hidup sendiri. Tentu saja kita ingin makin baik ya. Jadi 30% aja maksimal untuk kebutuhan hidup. Ya, untuk tabungan itu disiplin kita alokasikan 10%. Iya, kayaknya signal saya ya. Suaranya jelas nggak? Suara jelas. Cuma gambarnya agak muter-muter sedikit. Nggak apa-apa, dilanjut. Oh, di sini saya malah freeze. Oh, oke. Di sini freeze saya. Mungkin signal atau apa kali ya. Nah, nggak apa-apa, dilanjut deh. 10%. Yang penting suaranya masuk. Wah, cepat sekali ya. Ini apa mesti dibikin 2 sesi ya? Tergantung saya ini kuasanya semuanya di host. Kita hanya mengikuti saja. Gambar saya blur, kabum, mungkin koneksi wifi, nggak apa-apa. Yang penting suaranya masih aman, teman-teman. Suara masih aman ya. Aman. Oke, lanjut. Oke, lanjut bahwa 10% itu kita disiplin untuk tabungan ya. Jangan dikotak-katik, jangan mentang-mentang bulan ini ada tambahan. Nah, di sini kan juga ada arus income pasti sama income tambahan. Ya, income pasti sama income tambahan, mungkin seperti bonus tahunan atau ada THR atau ada bonus Natal, itu adalah tambahan dari kita punya income. Cuman alangkah baiknya tetap kita disiplin dengan persentase posko-posko ini.
Nah, tambahan bonus ini bisa kita alokasikan untuk 35% dari utang yang cicilan itu. Nah, jadi jangan misalkan kita dapat kali ini THR kita dapat 3 bulan gaji, di mana gaji Anda setiap bulan adalah 25 juta, Anda dapat 3 bulan 75 juta. Wah, langsung langsung tumbuh sayap, orang bilang tumbuh sayap, langsung beli, langsung shopping, langsung jalan-jalan. Iya, Enggak, kebanyakannya tapi begitu justru kita masalahnya. fokuskan, kebanyakan begitu ya. Makanya oleh Iya. karena itu, semoga hari ini yang ikut kita punya live ini, setelah mendengarkan ini, ada inspirasinya untuk lebih cerdas dan disiplin. Seperti itu. Nah, jadi alokasi bonus itu kemana, teman-teman? Kita alokasikan ke hutang. Jadi kalau misalkan Anda punya cicilan mobil, di situ Anda tiba-tiba ada dapat bonus sebesar 50 juta, Anda bayar langsung ke sana. Jangan malah buat kebutuhan pribadi karena tergoda. Lalu apalagi 10% untuk tabungan, 35% itu untuk pos hutang maksimal, lalu untuk gaya hidup 15%. Itu udah maksimal, ya. Tabungan 10%, gaya hidup maksimal 15%. Itu sudah dimaksimalkan loh. Nah, tapi di sini teman-teman sekali lagi ada tipikal orang yang juga kerja tapi nggak bisa menikmati hasil kerjaannya. Pernah ketemu nggak, Ko Nurdin? Ada yang hemat, Banyak. Ya, hemat banyak ya, Ko ya. Nah, ini biasanya kita bisa lihat juga dari orang tua kita, ya. Jadi bahkan untuk dirinya sendiri dia nggak bisa nganter dirinya sendiri, nggak bisa bikin lebih happy, lebih senang, karena kenapa? Bagi mereka itu adalah selagi gua masih muda, gua bisa kerja, gua ada uang, semuanya gua buat nabung. Oke, lalu ada pos sosial lagi adalah 2,5% hingga 10%. Dan yang terakhir, jangan lupa teman-teman, tetap harus ada pos proteksi sebesar 10%. Nah, balik lagi, pos proteksi itu 60%. Ada berapa kok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul, ini nyimak sekali ya, Ko Nurdin ya. Keren. Ada 6 pos. Ya, ada 6 pos yang jangan kita skip kalau kita ingin punya perencanaan keuangan yang aman, yang bagus untuk mencapai apa yang kita inginkan di masa depan. Ya, ujung-ujungnya tetap Abi. Ya, Pak. Tadi siapa yang bilang ini? Maaf. Oh ya, Tawajun Store ya. Betul. Income itu memang harus dihabiskan, ya. Sekali lagi, teman-teman, income itu harus dihabiskan supaya ada tambahan lagi. Jadi, pernah ada seorang mentor itu pernah berkata, bagaimanakah seseorang muridnya bertanya pada mentor, dia bertanya, bagaimana cara saya menaikkan income saya? Jawaban sang mentor itu adalah, habiskan income-mu sekarang. Ya, jadi kalau misalkan Anda keren ya kok ya, kadang mikir itu mentor gila apa kali ya. Kalau habisin duit gitu, misalnya nih akhir bulan udah habis semuanya, awal bulan belum gajian gak ada duit, gimana dong? Nah, gimana tuh kok? Ya, kalau duit udah habis gimana tuh? Kalau yang berpikirnya kreatif, ya mencari tambahan dong. Oke, salah satu yang diinginkan mentor itu adalah Anda berusaha lebih dari kondisi sekarang. Yes. Kenapa? Karena yang namanya masyarakat Indo itu punya satu sifat, itu adalah gampang masuk dalam comfort zone. Ya. Karena misalkan kondisi sekarang dia sudah merasa dirinya aman, jadi mungkin ya udah, dia stop untuk mengembangkan potensinya atau melihat peluang-peluang yang lain. Setuju. Itu mungkin memang mayoritas dari, bukan orang Indonesia aja sih. Di mana-mana sih. Oke. Itu yang menjadi betul. 70 mungkin habitnya 70% ya penduduk dunia ya.
menghabiskan income atau bagaimana kok? Yang masuk comfort zone. Oh, comfort zone. Oke, oke. Kalau comfort zone itu kenapa? Karena prinsip orang itu adalah apa? Mencari nikmat, menghindari sengsara. Yes. Ya betul. Kalau yang comfort zone itu kan udah pasti nikmat-nikmat ya kok ya. Ya. Mana ada kalau bisa ngadem di ruangan ber-AC sambil nonton dibandingkan harus panas-panasan di luar. Ayo, kira-kira yang normal milihnya yang mana? Ya, pastinya kita itu mencari nikmat menghindari sengsara. Betul. Makanya kita mesti tahu sengsara yang kita nggak mau itu yang seperti apa kan, supaya kita bisa berusaha lebih gitu loh. Iya, iya. Salah satunya ya itu, karena pada saat kondisi kepepet atau bukan kepepet secara motivasi uang ya, tapi kadang kepepet karena faktor usia juga bisa loh, atau kita kepepet dengan sesuatu yang sudah kita planningkan dan itu sudah mau jatuh tempo. Nah, seperti itu yang mungkin akan membuat orang mengeluarkan kemampuan di luar yang dia ketahui gitu loh. Bahkan dia bisa sampai ngerasa, kok gila ya, kok gue bisa gila segitu ya gitu. Nah, jadi dia gila, lu apa dong? Kok JT itu si Suripen jangan didengerin. Jangan didengerin kok, ya ampun. Saya kalau gila dia udah gak waras dong. Cik, kita sisa berapa menit nih kok? Ini sisa 8 menit. Tadi kan minta diingetin tuh. Oh iya Nah, itu sebelum ya saya kehabisan waktu, belum cerita sih kita. Ya, biar bisa di-share nih buat teman-teman kita. Oke. Berarti kita yang ini kita selesai dulu. Habis itu baru kita masuk lagi yang kedua. Oke, nggak apa-apa. Gua dokter tapi malah gua ketularan gila. Ampun. Iya, saya belum cerita sih gimana sharing lah. Saya lebih ke sharing karena saya pribadi untuk di dunia insuransi itu sekali lagi adalah kayak dapat kutukan gitu loh. Maksudnya apa? Yaitu saya udah tekad bahwa saya nggak akan rebutan mangkok nasi sama orang. Kenapa? Karena agent insuransi itu udah banyak, gitu loh. Saya bisa mencoba profesi yang lain dan saya percaya Tuhan itu memberikan banyak talenta dalam diri saya, di mana saya nggak perlu kok harus menjadi agen asuransi. Ya, jadi ini akhirnya sampai satu waktu di 2018, kenapa akhirnya saya bisa terjun ke sini, ada ceritanya. Kita nantikan di sesi kedua. Nah, ini berarti lanjut ya, sesi kedua ya. Baik, siap Konurdin. Ini soalnya ceritanya ini kayaknya bisa 3 sesi. Lanjut sampai 10.01 nih kayaknya. Jangan. Kita teman-teman harus istirahat juga. Iya. Oh. Ini masih sisa berapa menit? Kayaknya nggak bisa lihat gua. 5 menit sih. Nggak apa-apa, kalau gitu kita... Oh, masih ada 5 menit. Yang pertama. Lanjut lagi atau bagaimana? Sampai habis aja kok. Ya udah, teman-teman, daripada nanti kepotong di tengah, ini kita simpen dulu ya. Habis itu kita masuk lagi sebentar. Oke? Lanjut sesi 2. Oke, siap. Siap. Oke. Siap. Ya, kita lanjut habis ini ya. Oke.